Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 Akan memaparkan sebuah kasus mengenai pencemaran udara oleh kendaraan. Sebelumnya di sini kami dari kelompok akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Azul Adi Wekero dan saya Adam Maulana. Saya Dihan Satira. Saya Ananda Rezi. Kami membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum lingkungan. Untuk selengkapnya, simak terus ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dampak dari polusi udara oleh kendaraan. Dampak dari polusi udara oleh kendaraan terhadap kesehatan manusia yang pertama adalah gangguan pernapasan. Asap kendaraan dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, memperburuk asma, dan meningkatkan resiko penyakit ispa, bronkitis, dan kanker paru-paru. Yang kedua adalah penyakit kardiovaskuler. Paparan polusi udara bisa dapat menyebabkan dan meningkatkan penyakit jantung dan stroke terhadap manusia. Yang ketiga adalah gangguan mental. Polusi udara juga sangat mempengaruhi kesehatan mental yang akan menyebabkan kecemasan dan depresi terhadap manusia. Yang keempat adalah gangguan pada mata. Polusi udara bisa dapat menyebabkan sindrom mata kering, konjungtivitas, katarak, dan glaukoma. Itu terkait dengan dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia. Yang berikut adalah dampak polusi udara oleh kendaraan terhadap lingkungan. Yang pertama adalah pemanasan global. Emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor bisa berkontribusi pada pemanasan global. Yang kedua adalah kerusakan lapisan ozon. Beberapa zat pencemar udara dari kendaraan bermotor dapat merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Yang ketiga adalah gangguan ekosistem. Partikel dari gas buang dari kendaraan dapat merusak ekosistem, mempengaruhi kualitas udara dan air, serta mengurangi keanekaragaman hayati. Pencemaran udara di jalanan padat merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh beragam jenis kendaraan. Secara teori, semua kendaraan bermotor, dari sepeda motor hingga bus besar, berkontribusi pada emisi polutan, seperti karbon monoksida yang bersifat racun dan mengurangi kemampuan darah membawa oksigen, ada hidrokarbon yang berkontribusi pada pembentukan ozon permukaan tanah, ada juga nitrogen oksida yang menyebabkan hujan asam dan iritasi pernapasan, serta partikulat materi yang sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru dan jantung. Sepeda motor, meskipun emisinya per unit lebih rendah, jumlah yang besar di jalanan padat berkontribusi signifikan terhadap total emisi. Lalu ada mobil pribadi, dengan beragam teknologi mesin dan kondisi perawatannya, memiliki rentang emisi yang bervariasi. Ada pula bus dan truk dengan mesin yang lebih besar dan beban yang lebih berat, umumnya menghasilkan emisi yang lebih tinggi per unit perjalanan. Setiap jenis kendaraan memiliki karakteristik emisi yang berbeda, dan kombinasi semua jenis kendaraan ini menciptakan koktail atau campuran polutan yang kompleks di udara. Baik, izin menjelaskan tentang penyebab utama pencemaran udara di perkotaan. Yang pertama, pembakaran bahan bakar. Mesin kendaraan membakar bahan bakar fosil seperti bensin dan solar yang menghasilkan emisi berbahaya. Proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan partikel halus, karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Semua zat ini berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dan yang kedua, kandungan bahan bakar. Kualitas bahan bakar juga berpengaruh. Bahan bakar dengan kandungan sulfur yang tinggi akan menghasilkan lebih banyak SO2 yang menyebabkan hujan asam dan masalah pernafasan. Yang ketiga, kondisi kendaraan.
Kendaraan yang tidak terawat dengan baik, seperti udara yang kotor atau sistem pembuangan yang rusak, akan menghasilkan lebih banyak emisi. Dan yang keempat, jumlah kendaraan. Semakin banyak kendaraan bermotor di jalan, semakin besar pula kendaraan emisi yang dihasilkan, semakin besar pencemaran udaranya. Dan yang kelima, kemacetan lalu lintas. Kemacetan menyebabkan kendaraan menghabiskan lebih banyak waktu dalam keadaan langsam atau berhenti, sehingga pembakaran bahan bakar menjadi tidak efisien dan menghasilkan lebih banyak emisi. Baik, singkatnya, pencemaran kendaraan menyebabkan pencemaran udara karena proses pembakaran bahan bakar yang menghasilkan berbagai polutan berbahaya, kondisi kendaraan, kualitas bahan bakar, dan jumlah kendaraan. Kemacetan lalu lintas memperbanyak masalah seperti ini. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengadilan Pencemaran Udara. Peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memberikan detail teknis mengenai pengadilan pencemaran udara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini merupakan kerangka hukum utama yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pencemaran udara. Pada pasal 69 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran udara atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, Pasal 98 ayat 1 mengatur sanksi pidana bagi yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Pencemaran udara akibat emisi kendaraan telah menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat. Namun, bukan berarti kita tak berdaya. Solusi untuk mengatasi masalah ini tersedia, dan penerapannya harus didukung oleh landasan hukum. Mengatasi pencemaran udara akibat kendaraan membutuhkan strategi terpadu yang didukung oleh payung hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Pertama, prioritas utama adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran standar emisi gas buang. Kedua, uji emisi berkala dan sanksi bagi kendaraan yang tidak lolos harus dijalankan secara konsisten. Ketiga, pemerintah perlu mendorong peralihan ke kendaraan ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan hybrid, melalui insentif fiskal seperti subsidi atau pengurangan pajak. Keempat, peningkatan kualitas bahan bakar dan pengembangan sistem transportasi publik yang memadai juga sangat penting untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Dan terakhir, kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak polusi udara dan peran mereka dalam menjaga kualitas udara juga sangat penting. Nah, dengan menggabungkan langkah-langkah ini dan memastikan konsistensi penegakan hukum, maka kita dapat secara efektif mengurangi pencemaran udara dari kendaraan yang ada di lalu lintas yang padat. Jadi hari ini kita itu mau buat video perkenalan lingkungan. Jadi, tapi ini contohnya nggak sesuai ya. Kita ini dari kelompok 3. Jadi temanya itu soal pencemaran udara. Cuma di sini cuacanya lagi nggak mendukung karena mendung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 Akan memaparkan kata rusak pepohonan hijau. Ini kan mau ada pembangunan kan? Tema satunya apa ini ya? Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman.
teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah kasus tentang pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Baik, di sini kami melakukan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah hukum lingkungan. Oke teman-teman, perkenalkan, di sini aku Ananda Rezi, aku akan membawakan materi tentang penyebab terjadi